Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kamu rebahan. Armin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat membuat penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yu Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 334 bertepatan dengan bab ke 1588. Dapat dikatakan bahwa kasih sayang dari Tuhan Besar Su untuk Su Jiyu ada di mana-mana. Justru karena inilah seluruh talenta muda di Yanjing penuh dengan keinginan terhadap Su Jiyu. Jika bisa mendapatkan Su Jiyu, itu tidak hanya berarti bahwa mendapatkan gadis cantik yang sangat glamor, seorang jenius yang telah tinggal di Amerika Serikat sepanjang tahun dan menerima pendidikan kelas atas dunia saja, melainkan itu juga setara dengan mendapatkan seluruh keluarga Su. Ada orang yang bercanda bahwa jika ada orang yang menikahi Su Jiyu, mungkin saja dia akan memperoleh kekayaan besar hingga triliunan. Oleh karena itu, Su Jiyu juga memiliki julukan yang diturunkan dari mulut ke mulut di antara kelompok keluarga besar di seluruh negeri. Julukannya sederhana dan kasar, yaitu Su Wanyi. Setelah Tuan Besar Su Chengpeng mengumumkan keputusannya sendiri, dia berkata kepada Su Saudau, putra sulungnya, Saudau, kamu, Jipei dan Jinyu, Jipei dan Jiyu harus bergegas untuk membahas sebuah rencana umum segera dan kemudian bergegas dan bersiap untuk berangkat lebih cepat lebih baik. Su Saudau segera berdiri dan berkata dengan hormat, "Ayah, tenang saja. Aku akan mendiskusikan sebuah rencana dengan mereka berdua sesegera mungkin dan berusaha untuk berangkat ke Jepang pada malam hari ini." Su Chengpeng mengangguk dan menasihati, "Adapun tentang pemilihan salah satu keluarga di antara keduanya sangat penting dengan siapa yang kita hubungi terlebih dahulu. Meskipun keluarga itu dan keluarga Takashi sedikit melemah karena resesi ekonomi Jepang secara keseluruhan selama beberapa tahun ini, tetapi kekuatan keseluruhan mereka di Jepang masih berada di garis yang terdepan. Kalian harus berhati-hati untuk memutuskan yang mana yang harus dihubungi terlebih dahulu." Su Saudau segera berkata, "Baik ayah, kami akan segera memulai diskusi dalam melaporkan hasilnya kepada Anda segera mungkin." Su Chengpeng tersenyum puas dan berkata, "Saudau, 18 tahun yang lalu kamu telah memenangkan Yi Changying dan menjadi yang paling mempesona di antara generasi muda di Yanjing. Tetapi selama 18 tahun ini, kamu masih belum mencapai kejayaan yang lebih besar. Tentu saja ini juga tidak bisa menyalahkanmu. Ini karena keluarga Su kita masih belum menemui lawan yang layak di dalam negeri dalam beberapa tahun ini." Ketika membicarakan ini, Su Chengpeng menyeringai, lalu dia berdiri dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Pasar domestik sudah tidak memiliki ruang untuk bertumbuh lagi. Jika kita ingin terus bertumbuh kuat, kita harus pergi ke luar negeri dan berkembang di lautan yang luas. Jika tidak, keluarga veteran di barat, termasuk Rothschild, masih akan muncul dan membuat kita jijik. Oleh karena itu, strategi berkembang di lautan untuk kali ini adalah kesempatan bagus bagi keluarga Su kita untuk menciptakan kejayaan baru. Ini juga merupakan panggung yang bagus bagimu untuk meraih pencapaian yang lebih tinggi. Jika pertempuran ini dilakukan dengan indah, maka aku juga tidak mundur dengan tenang. Maka aku juga bisa mundur dengan tenang untuk menikmati kebahagiaan paruh hidupku. Saat itu kamu akan menjadi kepala keluarga Su." Setelah Su Saudau mendengarkannya, dia segera membungkuk dan berteriak dengan keras, "Ayah, tenang saja. Saudau pasti akan berusaha sebaik mungkin menciptakan kejayaan terbaru untuk keluarga Su." Setelah selesai rapat, Su Saudau
bersama putra-putrinya kembali ke rumahnya dengan rasa gembira di hatinya. Begitu sampai di rumah, dia memanggil putra-putrinya ke ruang kerja dan berkata dengan semangat tinggi, "Jipei, Jiyu, kali ini adalah kesempatan bagus bagi keluarga kita untuk membuat prestasi baru di keluarga Su. Kali ini kalian yang pergi ke Jepang harus mendapatkan persyaratan kerja sama yang paling terbaik. Tidak peduli apakah kita memilih keluarga itu ataupun keluarga Takashi, pada akhirnya kita harus menekan kepentingan mereka secara ekstrim dan berusaha untuk mendapatkan keuntungan besar bagi keluarga Su kita." Sujipei segera berkata, "Ayah, kali ini kami pergi ke Jepang. Apakah kami harus menghubungi keluarga itu atau keluarga Takashi terlebih dahulu?" Su Saudau bertanya, "Bagaimana menurutmu?" Sujipei berkata, "Aku rasa bahwa yang paling terbaik adalah menghubungi keluarga itu terlebih dahulu, karena keluarga itu memiliki kekuatan yang sangat kuat di Tokyo dan Kyoto, di mana mereka memiliki pelabuhan Tokyo dan pelabuhan Osaka dan pelabuhan Nagoya di sekitar Kyoto. Secara teoritis, keluarga itu memiliki potensi yang sedikit lebih besar di aspek pelabuhan dan pelayaran." Su Saudao mengangguk, lalu dia berkata, "Sudut pandangmu sangat masuk akal. Aku juga cenderung menghubungi keluarga itu terlebih dahulu." Sujiyu mengernyit dan berkata dengan nada bicara yang datar, "Ayah, kakak, aku malah merasa bahwa kita harus menghubungi keluarga Takashi terlebih dahulu." Oh, keduanya melihat Sujiyu dan Su Saudao bertanya, "Jiyu, mengapa menurutmu begitu?" Ketika menghadapi pertanyaan dari ayah dan kakaknya, Sujiyu menjawabnya dengan tenang. Pertama, meskipun keluarga itu memiliki sumber daya yang kuat di Tokyo dan juga memiliki kekuatan yang kuat di Osaka dan Nagoya, tetapi pelabuhan super Jepang yang sebenarnya adalah pelabuhan Yokohama di sebelah Tokyo. Meskipun keluarga Takashi sedikit lebih lemah dari keluarga itu di Tokyo, tetapi mereka sangat kuat di Yokohama. Dapat dikatakan bahwa Yokohama adalah basis camp keluarga Takashi yang paling terbesar. Kedua, keluarga itu sedikit bermasalah sekarang. Putrinya itu Yohiko terluka parah dalam kompetisi Sanda Internasional di Jinling pada beberapa waktu yang lalu. Saat ini dia sedang dalam masa pemulihan. Itu Yohiko awalnya sangat memanjakan putrinya, dan kondisi fisik putrinya setidaknya akan membuatnya tidak fokus. Begitu orang itu tidak dapat berkonsentrasi sepenuhnya pada pekerjaan, itu akan berdampak pada kerjasama kita. Bahkan jika dampaknya hanya 1%, itu juga termasuk dampak yang nyata. Su Saudao mengernyit, putrinya itu Yuhiko terluka. Aku masih belum pernah mendengar tentang hal ini. Sujiyu berkata dengan acuh tak acuh, "Aku telah meminta orang untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap situasi dari kedua keluarga itu, termasuk keturunan dari keluarga mereka." Sujipei tidak tahan untuk mengacungkan jempolnya. "Ciyu, kamulah yang memikirkan masalahnya dengan paling komprehensif." Sujiyu berkata, "Kakak, jangan menyanjungku di sini lagi. Kamu harus lebih mandiri ke depannya. Aku hanya bisa membantumu memikirkannya untuk sementara waktu saja." Sujipe tertawa dan berkata, "Jika ada adik perempuan yang begitu baik sepertimu, maka aku benar-benar tidak perlu khawatir lagi ke depannya." Sujiyu memutarkan matanya dan berkata, "Ada lagi satu hal, yaitu aku pernah mendengar bahwa keluarga itu sebelumnya ingin menginvestasikan di perusahaan farmasi Jepang yang bernama Kobayashi Pharmaceutical. Insiden ini juga akan mengalihkan perhatian sampai batas tertentu." Sujipe mengangguk. "Aku tahu, dengan perusahaan itu aku pernah menggunakan pil pencernaan Kobayashi sebelumnya. Efeknya sangat bagus dan sangat kuat." "Itu adalah dulunya," Sujiyu berkata dengan acuh tak acuh. "Sekarang ada pil pencernaan Jisuan di Tiongkok yang telah melampaui mereka dalam aspek kekuatan produk." Oh, Sujipe tertawa dan berkata, "Aku punya firasat bahwa farmasi Jisuan itu pasti akan muncul segera. Mereka akan menyusul Kobayashi Pharmaceutical terlebih dahulu dan pada akhirnya menjadi yang paling tertinggi."
Ketika membicarakan Su Jipei sekali lagi menyarankannya dengan sungguh-sungguh. Jika bisa, aku malah merasa bahwa berinvestasi di farmasi Jusuan sekarang adalah kesempatan yang bagus. Mungkin saja akan ada lebih dari 10 kali lipat keuntungan investasi selama beberapa tahun ini. So, Saudao melambaikan tangannya dan berkata, tidak peduli seberapa besar perusahaan farmasi itu juga tidak terlalu berarti. Lebih baik untuk mengalihkan fokus kita pada pasar yang peluangnya lebih besar lagi. Proyek untuk kali ini adalah kunci dari keluarga Su. Kita menuju jalur internasional. Sujiyu hendak ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menelannya sesaat. Kata-kata itu mencapai di bibirnya. Lalu dia mengangguk dan berkata, kembalilah ke topik utama. Ayah, menurut Anda, yang mana yang harus kita hubungi terlebih dahulu? Aku masih merasa bahwa itu Yohiko memiliki masalah internal dan eksternal, dan juga ada hal lain yang melibatkan konsentrasinya. Keluarga Takashi lah yang sedikit lebih cocok secara keseluruhan. Su Saudao menatap Su Jipei dan bertanya, Jipei, bagaimana menurutmu? Su Jipei segera berkata, jika ingin mendengar orang yang membujuk untuk makan kenyang, aku rasa bahwa lebih baik untuk mendengar kata-kata Jiyu. Lagi pula, mereka yang menyelidikinya memiliki hak untuk berbicara. Su Saudao mengangguk puas dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua adalah generasi yang paling menonjol di antara orang-orang sebaya yang pernah kulihat. Jika kalian berdua bekerja sama, pastinya akan mengguncang di seluruh negeri, bahkan juga terkenal di seluruh dunia. Su Jipei tertawa dan berkata, aku tidak berani membandingkan diriku sendiri dengan Jiyu. Dia itu aneh. Dia masih berusia 22 tahun, tetapi mentalnya seperti berusia 44 tahun. Benar-benar tidak tahu siapa yang bisa mengendalikannya di masa depan. Sujiyu memelototnya dan berkata dengan marah, perilaku perlukah kamu mengkhawatirkanku? Lebih baik pikirkan dirimu sendiri dulu. Kamu sudah lama tertarik pada Gyokyoyi. Itu kapan kamu akan mengaku padanya? Su Jipei tersipu malu, lalu dia berkata, kamu jangan sembarangan bicara. Hubunganku dan Gyokyoyi hanyalah kenalan lama, bahkan bukan teman. Tentu saja, Su Jiyu mendengus dan berkata dengan nada menghina, aku bahkan tidak bisa berbicara dengan baik saat bertemu dengan orang. Tentu saja aku tidak bisa berteman. Su Saudao mengernyit dan bertanya kepadanya, Cipei, apakah kamu tertarik pada gadis dari keluarga Gu itu? Bukan, ayah. Su Jipei buru-buru melambaikan tangannya, aku hanya mengaguminya saja. Su Saudao mengangguk, lalu dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, gadis dari keluarga Gu itu memang baik dan aku juga tidak berpendapat jika kamu benar-benar menyukainya, tetapi jika kakekmu memandang rendah keluarga Gu, maka itu sudah sangat sulit untuk mengurusnya. Setelah Su Jipei mendengar kata-kata ini, dia merasa gembira dan berkata, ayah, apakah Anda benar-benar tidak berpendapat? Su Jiyu berseru, kakek, apakah kamu sudah bodoh? Kakak, apakah kamu Su Jiyu berseru, kakak, apakah kamu sudah bodoh? Apakah kamu tidak bisa mendengar bahwa ayah sengaja untuk menipumu? Hah? Su Jipei menjadi panik, lalu dia buru-buru menatap Su Saudao. Ayah, apa maksud Anda? Su Saudao menghela napas dan berkata dengan serius, Jipei, kamu memang tidak sepintar adikmu. Su Jipei tiba-tiba merasa canggung. Saat ini wajah Su Saudao menjadi murung, lalu dia berkata, kamu adalah putra sulung dari keluarga Su, pewaris generasi ketiga dari keluarga Su di masa depan. Kekuatan keluarga Gu memang tidak cukup di hadapan keluarga Su. Kakekmu pasti tidak akan menyetujuinya dan aku juga tidak akan menyetujuinya. Kamu jangan lupa bahwa gadis dari keluarga Gu itu pernah memiliki hubungan pernikahan dengan putranya Yi Changjing sejak kecil. Aku selalu berselisih dengan Yi Changjing dan aku juga tidak akan pernah membiarkanmu untuk menikahi gadis dari keluarga Gu itu. Su Jipei menghela napas dan berkata, ayah, masalah itu sudah sangat lama sekali. Lagi pula, bukankah putranya Yi Changjing sudah menghilang selama bertahun-tahun ini?
Su Saudao menatapnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Lupakan saja masalah ini. Kakekmu pernah berdiskusi denganku tentang pernikahanmu. Dia bahkan berharap bahwa setelah keluargaku mencapai jalur internasional, dia akan membiarkanmu untuk menikahi nona dari keluarga top di Amerika sana. Hubungan pernikahan ini akan lebih bermanfaat untuk ekspansi kita ke luar negeri. Adapun tentang di dalam negeri sini, itu memang tidak ada gadis yang layak untukmu." Sujipe menjadi sedikit cemas, lalu dia berkata, "Ayah, aku tidak menyukai wanita Amerika." Su Saudao berkata dengan sungguh-sungguh, "Hal semacam ini tidak pernah ada hubungannya dengan kata suka. Itu hanyalah persyaratan keluarga yang cocok saja. Mengerti?" Sujipe menjadi sedikit tertekan. Saat ini Su Jiyu di samping mengingatkannya, "Ayah, aku akan menyatakannya terlebih dahulu bahwa aku tidak peduli bagaimana kalian mengatur kakakku, tetapi aku tidak mengizinkan siapapun untuk mengurus pernikahanku ke depannya." Sujipe berkata dengan marah, "Hei, Sujiyu, apakah kamu mengkhianati kakakmu seperti ini?" "Tidak," Sujiyu berkata dengan ekspresi yang tenang. "Kita berdua berada dalam situasi yang berbeda. Jika aku menemukan seorang pria yang membuat hatiku tergerak, aku akan menikah dengannya. Segalanya dari keluarga Su sudah tidak ada hubungannya lagi denganku. Kedepannya, anak yang kulahirkan dengan suamiku juga tidak bermarga Su, tetapi kamu berbeda karena kamu akan mewarisi keluarga Su dari generasi ke generasi." Su Jipe terdiam sesaat dan ekspresinya sangat suram. Su Saudahu menatap Su Jiyu dengan tak berdaya, lalu dia mengatakannya, "Pasangan yang kamu cari juga harus sesuai dengan persyaratan keluarga." Su Jiyu melambaikan tangannya, "Persyaratan keluarga apa-apaan, itu tidak ada. Aku akan menyukai seseorang yang membuat tertarik, tidak peduli apakah dia adalah raja ataupun orang miskin." "Omong kosong," Su Saudao berkata dengan marah. "Jika suamimu benar-benar miskin, jaminan apa yang kamu miliki untuk kebahagiaan selama seumur hidupmu?" Su Jiyu mengerutkan bibirnya. "Aku tidak percaya bahwa aku sebagai nona dari keluarga Su yang bermartabat tidak bisa menghidupi orang miskin." Kata-kata Su Jiyu membuat Su Saudao kesal. Dia menunjuk Su Jiyu dan berkata dengan marah, "Semua yang kamu katakan hanya berani kamu katakan di rumah. Coba saja katakan di luar sana. Lihat apa kakek akan memarahimu atau tidak." Su Jiyu mengeluarkan ponselnya dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana kalau sekarang aku telepon kakek dan mengatakan sekali lagi secara langsung kepadanya, 'Cepat simpan ponselmu.'" Su Saudao buru-buru berkata, "Baiklah, aku tidak akan berbicara omong kosong denganmu lagi. Bagaimanapun semua masih jauh dari kata sukses. Kalian berdua segera pelajari tentang masalah pergi ke Jepang, lalu berangkatlah lebih awal." Su Jipe buru-buru berkata, "Begini ayah, masalah ini lakukan sesuai dengan yang dikatakan Jiyu barusan. Kita pergi temui keluarga Takashi dulu, lalu keluarga itu mengenai waktu keberangkatan. Kupikir lebih baik secepat mungkin aku akan segera menyuruh para kru bersiap sekarang dan segera berangkat setelah makan siang. Bagaimana menurut ayah?" Su Saudao mengangguk dan berkata, "Oke, kalian berdua bergegaslah menyiapkannya setelah makan siang. Jangan buru-buru pergi dan laporan dulu pada kakekmu. Beritahu kakekmu tentang rencana dan idemu. Kalau mereka tidak keberatan, kalian segera berangkat." "Baik ayah." Su Jipe menyetujuinya, kemudian segera mengedipkan matanya kepada Su Jiyu dan berkata, "Jiyu, ayo kita pergi." Su Jiyu mengangguk mengikuti Su Jipe keluar dari ruang kerja ayahnya. Begitu dia keluar dari ruang belajar, Su Jipe menyalahkannya. "Mulutmu ini benar-benar sampah. Kenapa membahas tentang Gyukuji di hadapan ayah?" Su Jiyu tertawa dan berkata dengan nada main-main, "Kalau aku tidak membahasnya, apa kamu bisa terus menyembunyikannya dalam hatimu? Apa kedepannya kamu akan pasrah dan sepenuhnya mengikuti apa yang diaturkan oleh keluarga?" Sujipe menghela napas dan berkata, "Dengan latar belakang kita ini dari kecil sudah
terbiasa hidup mewah dan terhormat, memiliki apapun yang kita butuhkan ketika kita dilahirkan. Satu-satunya yang bukan keputusan kita sendiri hanyalah masalah perasaan. Apa kamu masih belum paham betul tentang hal ini? Kenapa masih berdebat dengan ayah? Aku suka, Sujiyu berkata dengan santai, kemudian meluruskan rambut pendeknya dan berkata dengan ekspresi tegas, pokoknya masa depan seorang Sujiyu tidak akan pernah berada di bawah belas kasihan siapapun. Sujipe menggelengkan kepalanya tanpa daya. Baiklah, aku tidak akan berdebat panjang lebar tanpa arti denganmu lagi. Kepergian kita ke Jepang kali ini mungkin harus tinggal beberapa hari. Cepat siapkan kopermu. Setelah makan kita ke tempat kakek. Setelah melapor kita segera berangkat. Sujiyu mengiyakan, meregangkan pinggangnya dan berkata dengan malas, hari ini bangun terlalu pagi. Aku kembali ke kamar dan tidur sebentar dulu. Jangan bangunkan aku sebelum jam makan siang. Sujipe menatap punggungnya dan menghela napas berat. Astaga, aku benar-benar kagum padamu. Pada saat ini di Tokyo, Jepang, Hichan telah berbaring sepanjang pagi di teras atas kediaman Kobayashi. Hari ini Paul sibuk menyelesaikan beberapa dokumen hukum yang tersisa dengan divisi bisnis lokal di Tokyo. William dan Kobayashi Ichiro pertama kali pergi ke basis produksi Kobayashi Pharmaceutical di Tokyo. Meskipun bahan obat dari Kingang baru akan tiba nanti malam, William masih perlu mencari tahu tentang basis produksi terlebih dahulu, kemudian mengatur pekerjaan produksi pil pencernaan Jisuan nantinya. Dengan begini, setelah bahan obat tiba nanti malam, mereka bisa langsung mulai lembur dan mulai produksi. Oleh karena itu, Yichen menjadi orang yang paling tidak punya pekerjaan. Jadi dia duduk di kursi geladak teras menikmati pemandangan unik dan angin sejuk dari ketinggian 100 meter di atas permukaan Tokyo. CJK berjalan mendekat pada saat ini dan berkata dengan hormat, Tuan Muda, kalau Anda sedang begitu senang, bagaimana kalau keluar jalan-jalan di sore hari nanti? Ginza dan Shinjuku di Tokyo adalah tempat yang sangat ramai. Ichan melambaikan tangannya, aku tidak tertarik dengan jalan-jalan, kamu pergi dengan Hongwu saja. Cenjekai tersenyum dan berkata, untuk apa aku pergi jalan-jalan bersamanya? Lelaki tua itu, kurasa dia sudah sangat berusaha menahan diri untuk pergi ke tempat-tempat prostitusi di Jepang. Kalau begitu, biarkan saja dia pergi. Ichan tersenyum tak acuh. Hal seperti itu juga dianggap legal di Jepang. Pergilah kalau memang mau. CJK mengangguk, kalau petang nanti tidak ada urusan, kubiarkan dia pergi untuk melihat-lihat. Siang harinya, Yichen tidak pergi kemana-mana. Dia tidak akrab dengan Tokyo, tidak terlalu menyukai kota modern yang makmur ini. Sebaliknya, dia lebih suka Yanjing. Kota itu bukan hanya memiliki gedung tinggi modern yang maju dan makmur, mereka juga memiliki situs-situs bersejarah dengan sejarah yang sudah ratusan bahkan ribuan tahun. Suasana budaya sangat kental dan pondasi di sana lebih kuat jauh daripada Tokyo. Namun Yuchen tidak ingin merebut hak orang untuk keluar jalan-jalan hanya karena dia tidak tertarik. Jadi dia menyuruh Chen Jekai, Hongwu dan yang lainnya untuk pergi. Sekelompok orang itu pergi ke Ginza dan Shinjuku yang ramai selama sepanjang sore. Ketika mereka kembali, semua orang mendapat hasil panen yang luar biasa. Mereka membawa tas belanjaan kecil dan besar. Di sore hari, Chen Jekai mengatur agar semuanya makan malam di restoran Cina yang dibuka oleh salah satu kenalannya. Setelah makan, Yu Chen tidak melihat ada hal yang penting dan berkata pada Chen Jekai, Hongwu, kalian boleh jalan-jalan sendiri, tidak usah terus berada di sekelilingku. Hongwu berkata dengan cemas, Tuan Ji, apapun saat ini Anda punya rencana? Yichen berpikir sejenak dan berkata, aku akan keluar dan jalan-jalan sendiri. Hongwu tersenyum dan bertanya, Tuan Ji, apa mau ke Jalan Pengyu? Kudengar di gadis-gadis di Jalan Pengyu sangat cantik dan luar biasa. Yichen melambaikan tangannya, sudahlah, aku ingin pergi ke Universitas Tokyo untuk berjalan-jalan. Sebaiknya kamu pergi saja ke Jalan
Peng Yu untuk menikmatinya. Ke Universitas Tokyo? Hongwu bertanya dengan heran. Tonji, apa yang Anda lakukan di sana? Itu bukan alamat Anda. Chen berkata dengan datar. Tidak apa-apa, hanya ingin jalan-jalan. Kalian tidak usah mengikutiku. Chen Jakai buru-buru berkata. Tonji, bagaimana kalau kukirim mobil untuk Anda berkeliling? Tidak perlu. Chen melambaikan tangannya dan berkata. Setelah sepanjang hari berada di kediaman Kobayashi Ichiro, aku ingin jalan-jalan. Melihat ini semua orang tidak lagi bersikeras. Chen keluar dari hotel dan masuk sendiri ke stasiun MRT di samping hotel. Setelah melihat peta rute, dia naik MRT dan menuju ke Universitas Tokyo. Dia tidak tahu kenapa tiba-tiba ingin pergi ke Universitas Tokyo. Setelah dipikir-pikir, mungkin karena itu Nanako. Meski gadis itu tidak banyak berkontak dengannya, tetapi masih keras kepala dan membuat orang merasa tidak tega. Ichen tahu dia tidak ada di Tokyo, tetapi tahu kalau dia adalah mahasiswa dari Universitas Tokyo, jadi dia ingin pergi jalan-jalan dan melihat-lihat tempat dia kuliah. Pada saat yang sama, sebuah pesawat Boeing 737 mewah yang telah dimodifikasi lepas landas dari bandara Yanjing. Kedua bersaudara Su Jipei dan Su Jiyu bersama lebih dari belasan anggota keluarga Su pergi ke Tokyo bersama-sama. Keluarga Takashi yang telah menerima kabar tersebut sangat gembira dengan keputusan keluarga Su untuk menemui mereka lebih dahulu. Seluruh anggota keluarga utama telah menunggu di bandara Narita Tokyo. Pada saat yang sama, mereka juga memesan kamar terbaik di hotel paling mewah di Tokyo, Hotel Aman Tokyo. Sesuai dengan permintaan Su Jiyu, Yuhiko pun menerima kabar tersebut setelah mengetahui kalau perwakilan dari keluarga Su ingin bertemu dengan keluarga Takashi lebih dulu. Dia pun merasa geram ditambah dengan kenyataan bahwa Yichen telah menipu uang 4,5 miliar dolar kemarin. Hal itu seakan-akan menjadi beban dalam benaknya. Kedua hal ini saling tumpang tindih dan membuatnya semakin marah. Setelah menjatuhkan lebih dari belasan porselen berharga, dia diam-diam bersumpah kalau dia tidak berhasil mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan keluarga Su. Kali ini dia harus membuat Yichen membayar harganya berkali lipat. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat menarik, sangat seru, sangat menghibur, sangat membuat penasaran jika kita tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tapi pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.